hingga Vega sama bidan itu bisa saling melihat dengan jelas. Dan nyala lampu dah. Nah setelah listrik ini nyala, Wak, bidan itu langsung natap Vega, terkejut. Kak, kata, kenapa pucat kali kakak? Sakit perutnya ya, katanya. Baru nampak muka Vega yang lagi pucat tadi tuh, Wak. Di situ aku tahu dah dia kalau penyebab aku pucat itu bukan gegara yang badan aku sakit aja, ya gegara aku ketakutan tindih sesuatu tadi tuh, ha. Tapi kan waktu itu Vega nggak mau bikin si bidan ini ikutan ketakutan juga. Akhirnya dia bilang, oh enggak kak, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kok. Mungkin memang karena perut saya kayak gitu. Dah bidan yang panik ini pun bergeraklah maju memeriksa kondisi si Vega lagi, Wak. Lalu ketika bidan itu memeriksa badan Vega lagi, disitulah tiba-tiba si bidan ini ngomong lagi, kak ini kenapa tangan sama kaki kakak lebam-lebam semua, jatuh kakak tadi, katanya. Lebam Nat badan aku, refleks aku pandangnya lah semua tangan sama kaki aku. Betul Nat, sekujur tubuh Vega ini, Wak, sudah dipenuhi oleh lebam-lebam membiru. Padahal dia tadi cuma tertidur kayak gitu aja kan. Enggak kak, aku tadi nggak habis jatuh kok. Kok lebam-lebam ya badan aku. Aduh, kayaknya kakak memang harus cepat-cepat dirujuk ke puskesmas lah ini kak. Malam ini juga nih, jangan ditunda-tunda lagi, kata si bidan. Saya takut kalau udah lebam kayak ini bahaya pula, nanti ini harus segera ditangani nih, kata si bidan itu, Wak. Iyalah saya tunggu dulu suami saya datang, kata si Vega. Barulah sekitar jam 8 malam, Ahmad pun akhirnya sampailah di puskesmas dengan membawa banyak sekali perlengkapan yang si Vega bawa tas. Dan waktu itu Ahmad itu nggak datang sendirian, dia ngajak bidan Salsa, bidan di klinik perusahaan sawit tempat dia bekerja, sama kawannya istrinya juga, dan juga Pak Roji gitu kan. Nah tanpa berlama-lama mereka pun langsung bergegas membawa Vega ke puskesmas rujukan dengan menggunakan mobil pickup yang sama. 3 jam perjalanan itu berarti sekarang dalam mobil tuh ada 4 ya. Ada Vega, ada si Ahmad, ada Pak Roji, ada si bidan Salsa. Nah di perjalanan pada saat mobil pickup ini melintasi area hutan lindung, waktu itu Vega ini merasa seperti ada beberapa orang yang melompat dan ikut naik ke mobil bagian belakang. Nah dia kan tuh bak terbuka di belakang kan pickup kan. Lalu nggak lama kemudian Pak Roji ngeh nih, dia bilang astagfirullah, kenapa mobil ini kerasa berat kali ya, perasaan tadi biasa aja, kata Pak Roji. Nah dengar pertanyaan Pak supir itu, tiba-tiba terdengar ada suara laki-laki yang ngejawab, iya, gitu aja dia bilang, iya gitu aja. Nah terus Pak Roji bilang, oh ya udahlah kalau gitu kita pelan-pelan aja ya. Udah Pak Ahmad sama Bu Vega tidur aja dulu, istirahat. Nah waktu itu Pak Roji sama bidan Salsa nih mikir kalau laki-laki yang bilang iya tadi itu si Ahmad, Wak. Padahal waktu itu Ahmad memang lagi tertidur gegara kecapean, gue rasa tuh. Satu-satunya yang sadar kalau itu bukan suaranya Ahmad ya cuman Vega aja. Enggak, bukan suami aku yang jawab, dari tadi suami aku tidur kok. Tapi karena Vega nggak mau bikin orang-orang itu panik, akhirnya Vega pun cuman diam dan memendam rasa takutnya. Siapa yang jawab iya tadi tuh kan. Nah gak lama kemudian, Wak, masih di dalam area hutan lindung itu, tiba-tiba Vega mengalami pendarahan lagi. Darahnya netes lagi tuh, Wak, dari kemaluannya, Wak. Wah itu lebih deras lagi, nah dia macam keran katanya. Dan gak lama setelah itu Vega udah gak ingat apa-apa lagi. Untuk kesekian kalinya Vega pun jatuh pingsan. Ketika Vega sudah bangun dari pingsannya, pada saat itu posisinya mereka sudah sampai di puskesmas, Wak. Melihat Vega sudah sadar, Ahmad bilang, alhamdulillah adek udah bangun, katanya kan. Dengan suara lemah Vega jawab, iya bang aku udah bangun. Pak Roji sama Salsa mana? Kata si Vega, mereka udah pamit balik duluan dek. Kok pulang? Terus nanti yang temenin kita siapa bang? Ya udahlah nggak apa-apa, mereka mau nganter sampai sejauh ini juga udah alhamdulillah loh dek. Tempat ini jauh kali dari kantor. Biarlah mereka pulang istirahat, kata si Bang Ahmad. Nah mengetahui kalau Pak Roji sama Salsa udah pulang, sebenarnya di situ aku agak kecewa. Nah ini Vega ya, aku agak kecewa terutama sama Salsa, karena kan Salsa tuh teman baik aku. Kok bisa dia ninggalin aku gitu aja dalam situasi kayak gini gitu? Merajuk siapa ini, Wak? Kecil lah hatinya siapa ini, kayak hatinya si Vega ini. Tapi kan mungkin mereka ada kerjaan lain kan, besok kan harus kerja lagi gitu. Cuman si Veganya mikir aku tuh pengen ditemenin teman-teman aku juga. Tapi walaupun kesal, sebenarnya juga aku agak setuju juga dengan ucapan suami aku Nadia. Mereka mau ngantar sampai sejauh 4 jam ke sini aja tuh udah alhamdulillah kali ya kan. Ya udah nggak apa-apa tuh, aku masih punya Ahmad yang selalu setia gitu, berada di samping aku gitu. Dah tuh waktu lagi istirahat di puskesmas ini, tidak lama kemudian Vega lagi-lagi merasa mules, Wak, dan ingin buang air besar. Ahmad pun nganterin lah Vega ke toilet dan menunggu Vega dari luar pintu. Nah di saat Vega lagi mau buang air itu, Wak, di situ Vega sadar kalau mules yang dia rasakan ini bukan karena mau pup rupanya, Wak. Di situ Vega terkejut ketika melihat, mohon maaf, dari kemaluan Vega kembali lagi keluar segumpal darah. Vega yang memang dulunya bekerja sebagai bidan langsung tahu kali kalau segumpal darah itu apa? Janin lagi. Loh kok janin? Nah, tadi kan udah keluar janinnya, ini janin lagi. Ya karena hari itu ada 2 janin yang keluar dari tubuh Vega. Itu berarti sebenarnya Vega lagi hamil bayi kembar, Wak.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Keluar nanti set. Dan ketika janin tuh hampir aja jatuh ke lubang toilet nih, mohon maaf ya, Vega masih kaget lagi tuh antara benar nggak benar ya nanti. Tapi aku tahu itu kayaknya nyata. Si Vega nih lihat macam ada sepasang tangan kotor tuh muncul dari lubang toilet tuh. Macam mau nangkep janinnya si Vega tadi. Refleks Vega pun langsung menangkap janinnya sebelum jatuh ke tangan misterius tadi, Wak. Dan kejadian itu pun membuat Vega shock lah, pasti bergetar lah, dia ketakutan ya kan. Apa nih? Apa tuh? Apa yang gue tengok tadi tuh? Udahlah, janin dia keluar lagi, ada lagi tangan hantu kayak gitu keluar. Langsung teriak si Vega, Bang Ahmad tolong. Tadi buka pintu sama Bang Ahmad. Dan ketika Ahmad bertatap-tatapan dengan Vega, disitulah Vega menunjukkan janin kedua yang ada di genggaman tangannya, Wak.